Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimah dengan NIM 501153088. Izinkan kali ini saya menyampaikan pendapat saya dalam video tugas 1 MPDR 5302 Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Yang pertama, saya akan membahas tentang isu-isu politik dan sosial budaya. Dalam artikel Khairani 2025 menyoroti pentingnya penanaman nilai kasih sayang dan kemanusiaan sebagai strategi membangun moderasi beragama dalam dunia pendidikan. Konsep kurikulum cinta yang ditawarkan bertujuan mengintegrasikan nilai-nilai universal seperti empati, toleransi, dan penghargaan terhadap perbedaan dalam kegiatan belajar mengajar. Dalam hal ini juga ditegaskan bahwa di tengah meningkatnya isu intoleransi dan polarisasi sosial politik, pendidikan memiliki peran strategi untuk menanamkan kesadaran beragama yang damai dan humanis. Keterkaitannya dengan sekolah tempat saya mengajar, bahwa di lingkungan sekolah saya peserta didik ini berasal dari latar belakang yang berbeda, baik itu dari status sosial, budaya, ekonomi yang sangat beragam. Fenomena perbedaan ini kadang menimbulkan sikap yang kurang toleransi antar siswa. Oleh karena itu, penerapan kurikulum cinta menjadi relevan guru dalam menanamkan nilai kasih dan empati melalui pembelajaran kontekstual seperti kegiatan teman berbagi, kemudian proyek sosial, dan pembelajaran tematik yang berbasis karakter. Pendidikan ini mampu memperkuat hubungan sosial antar siswa serta membentuk lingkungan sekolah yang damai dan inklusif. Dengan demikian, gagasan Khairani et al. Mendukung praktik pendidikan yang menumbuhkan harmoni sosial di sekolah dasar. Yang kedua, pendidikan berwawasan multikultural. Dalam Purba 2025 menegaskan bahwa pendidikan multikultural merupakan solusi terhadap permasalahan sosial seperti diskriminasi, stereotip, dan konflik identitas. Pendidikan harus menjadi ruang yang menghargai perbedaan etnis, kemudian budaya dan agama. Penulis di sini menggarisbawahi bahwa integrasi nilai-nilai multikultural tidak cukup hanya dalam kurikulum, tetapi juga harus tercermin dalam perilaku dan keteladanan guru. Dengan demikian, sekolah tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga laboratorium sosial yang menumbuhkan semangat kebinekaan dan toleransi. Keterkaitannya dengan sekolah tempat saya mengajar, khususnya di SD Negeri 006 Sungai Empat. Di sini sekolah ini memiliki siswa dari beragam latar etnis seperti ada Melayu, ada suku Minang, Bugis, bahkan ada juga dari suku etnis Tionghoa. Dalam konteks tersebut, penerapan pendidikan multikultural menjadi sangat relevan. Guru dapat mengintegrasikan nilai-nilai pluralisme melalui pembelajaran tematik berbasis budaya lokal, misalnya mengenal permainan daerah, kemudian adanya cerita rakyat, tradisi khas daerah asal siswa tersebut. Selain itu, kegiatan lintas budaya seperti Hari Budaya Sekolah dapat menjadi sarana memperkuat solidaritas sosial. Dengan langkah-langkah ini, sekolah saya tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga menanamkan kesadaran sosial yang menghargai keberagaman sebagaimana diusulkan oleh Purba dan Albina. Yang ketiga, teknologi informasi dan komunikasi pendidikan dasar. Menurut PANI, tahun 2020 menyoroti peran strategis TIK dalam transformasi pendidikan abad ke-21. Pani menjelaskan bahwa teknologi tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu mengajar, tetapi juga sebagai sarana meningkatkan partisipasi siswa dan memperluas akses pembelajaran. Namun,
Penulis mengingatkan masih adanya kesenjangan digital di sekolah-sekolah dengan keterbatasan infrastruktur ya dan literasi teknologi. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi guru dan pemerataan fasilitas TIK menjadi keharusan untuk mewujudkan pemerataan mutu pendidikan nasional. Keterkaitannya di sekolah saya, di sini sekolah saya masih menghadapi keterbatasan sarana digital seperti perangkat komputer ya. Kemudian meskipun demikian, di sini sebagai guru kami berupaya melakukan inovasi pembelajaran dengan menggunakan video-video offline, kemudian menggunakan PowerPoint interaktif, menggunakan media pembelajaran YouTube ya, serta pemanfaatan ponsel pintar yang secara terbatas untuk mendukung kegiatan mengajar ya. Pendekatan ini mencerminkan penerapan prinsip teknologi adaptif seperti disarankan Fanny, yakni menyesuaikan penggunaan teknologi dengan kondisi lokal ya. Upaya semacam ini mendorong peningkatan literasi digital siswa, mempersiapkan mereka menghadapi pembelajaran abad 21. Kemudian yang keempat, perspektif internasional, inklusi dan keadilan pendidikan. Menurut INSCOM 2020 membahas secara mendalam tentang pentingnya penerapan prinsip inklusi dan keadilan sosial dalam dunia pendidikan. Menurutnya, pendidikan inklusi tidak hanya berfokus pada penerimaan siswa berkebutuhan khusus, tetapi juga mencakup seluruh sistem pendidikan yang menghargai keberagaman peserta didik. Sekolah inklusif harus mempunyai dan mampu mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan siswa, bukan memaksa siswa menyesuaikan diri dengan sistem yang seragam. Di sini penulis menekankan bahwa prinsip keadilan dalam pendidikan menuntut adanya kesempatan belajar yang setara bagi semua anak, tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi maupun kemampuan akademik ya. Ia juga menyoroti perlunya reformasi kebijakan dan praktik sekolah untuk menghapus hambatan-hambatan struktural budaya yang menghalangi inklusi, serta mendorong guru dan kepala sekolah agar menjadi agen perubahan yang mampu menciptakan lingkungan belajar yang ramah bagi semua. Demikian presentasi dari tugas 1 saya pada mata kuliah MPDR 5302. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.